Ya. Asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM, sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar, dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes, betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor, punten maaf Pak. Kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini, apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat bisa dipercaya. Karena apa? Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal, mau minta data tuh arsip, kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong, betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Jurusan apa di UGM? Dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM? Kalau memang betul dia udah lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman kuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan, masuk satu orang itu lawan 5 orang, mak-mak nggak akan menang mak-maknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik, bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan. Kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik. Ini gimana tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan, ini gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM nggak rugi, dia lepas, begitu jatuh nanti dia beli lagi. Itu spekulan gitu. Seperti yang dilakukan misalnya IHSG kemarin, itu juga aksi spekulan. Kalau Anda main di saham, itu ada yang namanya isu teknikal dan isu fundamental gitu loh. Nah, selebihnya itu adalah spekulan gitu loh. Spekulan itu yang
sangat berbahaya. Saya mau bertanya nih Bang Alex. Ya. Gini Bang Alex ya. Ini mengenai fiskal ya. Termasuk di situ fiskal kan masalah. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Japra. Welcome Bang Japra, selamat Jadi- bergabung Om Japra. Siap. Masalah Nggak, fiskal kalau kan di- tupoksi dari pemerintah. Sebentar Bang Prabu sebentar Saya dulu menanya ya Bang Japra. Bang Prabu kasih sebentar dulu, nanti boleh Bang Japra tambahin. Silakan. Saya mau tanyakan masalah fiskal tadi, masih tanda tanya ini. Fiskal kan itu dari tupoksi dari pemerintah itu kan. Nah, salah satu dari fiskal itu adalah masalah APBN gitu kan, APBN. Ketika APBN itu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, tentu negara atau pemerintah membutuhkan alat transaksinya yaitu rupiah. Pertanyaannya itu kan, ketika rupiah itu dicetak, diinginkan pemerintah. Nah itu tupoksi mencetaknya dari BI. Apakah pemerintah mengajukan percetakan rupiah itu kepada BI itu cuma-cuma atau hutang? Pemerintah hutang ke BI? Saya ini jadi tanda tanya ini. Atau gimana itu Bang? Coba bisa ini terangkan nggak Bang? Saya kurang mengerti juga Bang. Mungkin Bang Bobi atau Bang Alex yang menerangkan. Ya, sedikit aja. Yang saya tidak begitu menangkap apa yang ditanyakan, tetapi saya meraba-raba ya. Pencetakan uang. Jadi pencetakan uang ya Ya, tentu. APBN ketika pemerintah ingin butuh misalnya gini APBN 2.000 triliun misalnya umpama. Nah 2.000 triliun ini pemerintah butuhkan dana segar. Pemerintah butuhkan dana segar tentu mengajukan ke BI nih sebagai otoritas yang mencetak rupiah. Nah rupiah yang dicetak untuk diedarkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu berupa cuma-cuma atau berupa bentuk hutang pemerintah kepada BI gitu. Dalam berupa apa ini jaminannya gitu. Enggak sih Bang? SBN. Ya gini. Jaminannya SBN Bang Prabu. Iya, Ya. maksudnya berarti berutang pemerintah ke BI maksudnya itu Bang. Gini Bang, jadi APBN itu kan disusun berdasarkan satu pendapatan negara, ya, satu pendapatan negara. Kemudian dua berdasarkan rencana belanja. Nah dari dua hal ini, apakah biasanya sih defisit Bang? Biasanya Ya, defisit. betul. Gitu ya. Nah, defisit itulah berapa? Itu nanti diupayakan di awal itu diupayakan dengan hutang. Gitu. Tetapi dalam perjalanannya itu kemudian diupayakan untuk menutup hutang, yaitu dengan mencari alternatif pendapatan lain. Entah apa, kebijakan-kebijakan apa. Makanya sering terjadi ada kebijakan yang muncul gitu. Itu yang tidak ada di rencana awal. Tetapi tetap aja nanti di kemudian hari nanti ada namanya rencana RAPBN, apa perubahan APBN gitu. Oke. Udah tangkap Bang, Jadi, berarti kalau defisit hutang berarti itu nanti pemerintah diambil hutang ke BI Bang ya. Defisit hutang itu diambil karena Defisit. defisit dan hutang defisit itu Nah, betul. Angkat disetujui, misalnya gini. disetujui oleh DPR ya. dengan acuan Oke. berapa persen. Udah berapa dapat poinnya persen. Bang, dapat poinnya Bang. Dapat poinnya. Sekarang masalah defisitnya nih Bang. Ketika defisit misalnya APBN itu 2.000 triliun, defisit 500 triliun. Terus pemerintah namanya hutang kepada BI gitu, mencetak rupiah dengan SBN ya, dengan SBN. Hutang ini berbunga nggak itu? Pemerintah berbunga nggak utang kepada BI itu? Ini yang jadi pertanyaan Bang. Rupiah yang beredar ini Bang. Ini dihubungkan dengan SBN ya. Jadi sebenarnya hutangnya bukan pada BI Bang. Ya, Nanti kalau masalah pencetakan uang itu lain lagi. Gitu. Lain hal lagi itu. Ini kalau berbicara hutang ya. Maka alternatifnya yang pertama yang hutang masalahnya defisit nih. Ya, alternatifnya hutang luar negeri. Alternatifnya hutang luar negeri. Ya. Yang kedua SBN, surat berharga negara. Nah, kalau hutang luar negeri resikonya karena kita bukan ke luar negeri Bang. Pertanyaan saya bukan utang ke luar negeri Bang. Ya. Maksudnya gini, pemerintah berhutang kepada BI
dalam bentuk rupiah yang ingin diedarkan Contohin karena aja gini, defisit. Bang Alex. Mungkin kasih Pertanyaannya, contoh aja yang kemarin sudah kita lewati. Kan defisit kemarin ditutupi dengan Bung Sri Mulyani 250 T. Nah, itu lebih gampang tuh kayaknya, Bang Alex. Kayak gitu. Ya begini Bang, sebentar. ya, saya baca gini Bang, saya baca nih kan di Google. Google gini Bang. Pemerintah bisa berutang ke BI. Nah, ketika pemerintah berutang kepada BI karena defisit gitu, peredaran rupiah dibutuhkan 500 triliun karena defisit gitu. Apakah hutang pemerintah nih dikenakan bunga atau tidak Bang kepada Dikenakan. BI Hutang itu memberikan ada bunga bunga. atau tidak? Hutang itu hukum ekonomi. Berarti- ada bunga. Ada Berarti bunga. rupiah yang beredar itu berarti berbunga Bang ya? Di dompet kita ini berbunga berarti ya Bang? Ya, tetap ada bunga gitu. Ya. Jadi begini, maksud oke. saya akan menjelaskan sedikit sampai semilar ke sana ya. Maaf ya, bahwa- aku Lanjut, nyela lanjut, sedikit lanjut, aja, lanjut. Bang Alek ya. Aku nyela sedikit ya. Maaf ya. Sebentar Bang, kalau sebentar nanti bisa habis ini habis setengah ini menit bisa. aja. Habis ini. Aku mau turun, ada tamu masalahnya. Ini aku nyambung ke ini setengah menit nggak ada. Bang Prabu yang nanya tadi ya. Konsepnya saya pengen nggak tahu begitu, ya, Bang. karena nggak tahu nih. Saya nggak tahu kan, cuma makanya saya tanya nih. Iya ya, konsepnya nggak begitu Bang. Kalau pemerintah mengalami defisit, itu bukan berarti pemerintah pinjam uang nanti uangnya ada bunga, nggak begitu. Ini negara punya namanya cadangan devisa. Nah, seberapa mampu cadangan devisa itu mengcover defisit? Di antaranya itu, perlukah ini seperti yang kemarin dilakukan pemerintah, menerbitkan suku dan SBN. Itu salah satunya. Di samping juga pemerintah bisa mengoptimalisasi penerimaan negara, di antaranya tadi pajak. Juga bisa ada efisiensi atau skala prioritas untuk belanja negara. Yang kemarin dilakukan Pak Prabowo itu efisiensi. Cuma skala prioritasnya yang kayaknya mengalami carut-marut. Kemudian pengolahan utang yang berkelanjutan. Pengolahan ya, harus tepat pengolahannya. Di samping itu, tugas utama pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu saja. Saya kira itu Pak Hosep, terima kasih diberi kesempatan ya. Saya izin turun, ada tamu saya. Pak Alek, terima kasih. Terima kasih Bang Bobi. Ya, lanjut Bang Alek, lanjut. Ya, ini sedikit menyinggung agak supaya similar ya, bahwa kenapa Indonesia punya hutang luar negeri kemudian dikonversi ke SBN 90%. Jadi karena hutang luar negeri khususnya kepada negara barat, IMF dan Bank Dunia itu kan dikuasai oleh negara barat, itu selalu memberikan syarat yang memberatkan dan mendikte. Maka kebijakan yang tepat maka itu kemudian hutang luar negeri itu dibayar tetapi dikonversi ke SBN, surat berharga negara. Nah, artinya di sana kemudian bangsa Indonesia ini jauh lebih besar berhutangnya kepada rakyat sendiri, gitu loh. Yang tidak kemudian banyak intervensi. Makanya belakangan terutama rakyat yang ini ya, rakyat yang memiliki deposito, ya, betul. rakyat yang memiliki obligasi gitu. Kalau rakyat yang nggak punya nggak usah protes, kalian nggak bayar. Saya mau ngomong gitu, cuman betul. Nah, karena ini dikonversi menjadi SBN, maka saya ingin menjelaskan SBN itu apa. Ya, setidaknya hampir sama seperti dengan deposito. Jadi sama dengan produk perbankan, itu loh. Sehingga utang itu dapat memicu perputaran uang di dalam negeri, gitu. Sehingga tadi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu loh. Begitu. Nah, sehingga bunganya itu juga dinikmati oleh rakyat sendiri, masuk dalam pertambahan roda putaran Indonesia juga sendiri, gitu. Dan tidak ada intervensi dari luar negeri, itu menjadi lebih efektif gitu ke SBN gitu. Nah, SBN manakala nanti SBN ini juga merupakan surat berharga itu sebagai pegangan dari masyarakat semua. Manakala nanti jatuh tempo ya tetap dibayar, ada bunganya karena tadi seperti deposito tadi. Nah, begitu. Jadi